Selain dari beberapa tanaman tadi, kita bisa menambahkan ampas tahu buat tambahan pakan ternak kita. Jadi kita tidak terlalu banyak mengeluarkan dana untuk membeli katul. Sekalipun memang katul itu dibutuhkan, tapi persentase katul sudah berkurang, tidak seperti biasanya karena ada beberapa tambahan dari daun-daunan dan dari ampas tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mbah Uki. Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, tak ada halangan suatu apapun. Untuk kesempatan kali ini akan saya sampaikan cara membuat pakan ayam di musim hujan atau di musim tanam. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah bergabung di channel saya, dan kepada saudara-saudara yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan komennya agar channel saya terus berkembang. Dan saya akan bersemangat lagi untuk membuat tutorial tentang perawatan ayam yang mungkin nantinya akan bermanfaat bagi saudara-saudara yang hobi merawat ayam. Namun untuk saudara-saudara yang tidak hobi merawat ayam, itu hanya menambah suatu pengetahuan saja. Karena kita tidak ada salahnya apabila kita menambah suatu ilmu pengetahuan. Para peternak ayam atau para penghobi ayam di musim hujan atau di musim tanam seperti ini banyak permasalahan, masalah pakan dan masalah penyakit pada ayam kita. Makanya kita harus bisa mengantisipasi bagaimana caranya mengatasi pakan ternak kita agar ternak kita tidak telat pakannya dan juga tidak terlalu boros kita mengeluarkan dana untuk membeli pakan. Karena memang di musim tanam atau di musim hujan seperti ini, para petani pun banyak yang tidak mempunyai gabah atau katul, karena di musim hujan atau di musim tanam seperti ini sudah banyak yang dijual atau mungkin juga sudah pada habis untuk digunakan untuk yang lainnya. Makanya kita harus bisa mengantisipasi, karena langkanya bahan baku atau katul itu yang mengakibatkan harga itu naik. Kita harus bisa mengantisipasi bagaimana caranya kita memberi pakan ternak yang tidak terlalu mahal biayanya. Musim hujan seperti ini memang hal yang dinanti-nantikan para petani, karena para petani mengharapkan hujan itu agar tanamannya bertumbuh subur tanpa harus menyiramnya. Karena para petani menanam dari beberapa jenis tanaman termasuk daun pepaya atau daun singkong, dan juga dari beberapa jenis tanaman lainnya. Karena di musim hujan seperti ini, beberapa tanaman yang tumbuh itu pasti akan tumbuh subur. Karena tanaman itu pada tumbuh subur dan mungkin banyak rumput-rumput yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak, maka kita bisa memanfaatkan dari beberapa tanaman yang tumbuh subur di sekeliling rumah kita.
Akan saya sampaikan jenis tanaman yang bisa buat pakan ternak ayam, yaitu yang pertama itu daun pepaya. Daun pepaya itu pun sangat bagus untuk tambahan pakan ternak ayam kita. Yang kedua daun singkong. Daun singkong pun sangat bagus juga untuk menambah pakan. Jadi daun singkong juga bisa untuk tambahan pakan ternak ayam kita. Juga termasuk daun turi. Mungkin banyak belum mengenal daun turi. Kalau orang Jawa mungkin sudah banyak yang tahu. Itu pun daun turi sangat bagus juga untuk menambah pakan ternak kita. Termasuk juga ada daun kelor. Daun kelor pun itu sangat bagus untuk tambah pakan ayam kita. Pasti ayam kita kalau dikasih dengan daun kelor pasti lahap sekali, dan juga bermanfaat untuk kesehatan ayam kita. Daun-daunan tersebut tadi itu sangat bagus untuk tambah pakan dan untuk menambah vitamin atau nutrisi-nutrisi pada ayam kita. Selain itu juga ada jenis tanaman atau tumbuhan liar sepertinya krokot atau kremak. Itu juga bisa untuk tambah pakan ternak kita. Kita tidak perlu khawatir karena beberapa tanaman di musim hujan seperti ini yang tumbuh subur. Maka kita tidak perlu khawatir dengan mahalnya harga pakan ternak kita. Kita harus bisa mengantisipasi dengan tambahan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, caranya itu pun mungkin saudara sudah tahu bagaimana caranya menambahkan pakan tersebut. Yang pertama memang kita menggunakan katul. Karena katul itu mahal, maka kita tambah dari beberapa tanaman tadi atau daun-daun tadi. Akhirnya pun katul itu tidak terlalu banyak atau biaya jadi tidak terlalu banyak. Selain dari beberapa tanaman tadi, kita bisa menambahkan ampas tahu buat tambahan pakan ternak kita. Jadi kita tidak terlalu banyak mengeluarkan dana untuk membeli katul. Sekalipun memang katul itu dibutuhkan, tapi persentase katul sudah berkurang, tidak seperti biasanya, karena ada beberapa tambahan dari daun-daunan dan dari ampas tahu. Selain untuk mengurangi atau menekan biaya ternak kita, jenis daun-daun tersebut sangat bagus sekali untuk penggemukan dan penumbuhan badan ayam kita. Ayam kita sangat cepat sekali dan sangat bagus sekali pertumbuhannya apabila kita tambah dengan beberapa jenis tanaman tadi. Dan juga tanaman-tanaman tersebut mudah sekali dicarinya. Kita tidak kesulitan untuk mencari bahan pakan-pakan yang saya sebutkan tadi. Atau juga mungkin saudara mempunyai lahan bisa untuk ditanam, atau juga di sekeliling rumah kita pun bisa ditanam sejenis pohon turi ataupun pohon kelor. Kita tidak terlalu sulit untuk mencarinya dan kita akan mendapatkan untung yang banyak karena biaya itu sangat minim sekali. Yang biasanya membeli katul atau membeli pakan yang lainnya terlalu mahal, jadi kita tidak terlalu banyak membeli katulnya, bisa ditambah dengan pakan daun-daun yang saya sebutkan tadi. Dan dengan cara-cara tadi
kita tidak khawatir dengan naiknya harga katul di musim hujan seperti ini. Karena kita peternak harus kita kreatif bagaimana cara kita mengantisipasinya agar kita tidak rugi dengan harga-harga yang naik seperti saat ini di musim hujan. Demikianlah cara-cara membuat pakan ternak kita di musim hujan dan di musim naik harga katul. Saya Mbah Uki mengucapkan banyak terima kasih dan semoga bermanfaat bagi saudara-saudara yang hobi merawat ayam atau yang hobi peternak ayam. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.